Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang kelima. Adapun pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang kelima berjudul Kesaksian Orang Samaria. Dalam pelajaran ini kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting agar kita lebih mudah untuk memahaminya serta dapat mendiskusikannya di kelompok diskusi sekolah Sabat kita di hari Sabat ini. Dan 3 poin penting ini kita akan bahas di ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama, yaitu latar belakang Yesus melewati Samaria. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Yesus dan wanita Samaria. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke intinya, yaitu kesaksian orang Samaria. Saudaraku, sebelum kita masuk ke 3 poin penting ini, perlu kita ketahui latar belakangnya. Siapa sebenarnya orang Samaria? Orang Samaria, dia berasal dari kerajaan utara Israel. Dan kerajaan utara Israel telah ditawan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Sehingga para tawanan dari bangsa-bangsa lain dibawa untuk mengisi kerajaan utara yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Dan mereka menjadi orang Samaria yang mempraktikkan bentuk Yudaisme mereka sendiri. Jadi tidak lagi murni orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel Utara, kerajaan Israel Utara, tetapi bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain yang disebar oleh kerajaan Asyur. Saudaraku yang berkati Tuhan, bertolak dari itu, maka kita bisa temukan bahwa orang Yahudi dan orang Samaria tidak begitu memiliki hubungan yang sangat baik. Yang pertama, kita akan masuk ke latar belakang Yesus melewati Samaria. Kita temukan dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai yang keempat. Apa yang kita temukan di sana? Ternyata latar belakang Yesus pergi ke Galilea melewati Samaria karena ada dasarnya, yaitu murid-murid Yohanes Pembaptis ada rasa iri terhadap siapa? Terhadap murid-murid Yesus. Karena apa? Karena orang-orang Farisi melihat baptisan dari murid-murid Yesus lebih banyak daripada baptisan murid-murid Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Yesus semakin besar, sedangkan saya biarlah semakin kecil. Dalam arti apa? Di dalam pelayanan. Karena Yohanes tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Murid-murid Yohanes iri terhadap apa? Status reputasi gurunya. Bertolak dari itu, Yesus meninggalkan Yudea, lalu dia pergi ke Galilea. Salah satu jalan yang terdekat ke Galilea yaitu melalui Samaria. Kita temukan di poin yang kedua, Yesus dan wanita Samaria. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Jakub, di mana terletak di Sikhem, dan tempat perempuan itu tinggal yaitu di Sikhar. Dia harus menempuh perjalanan 1,5 km ke sumur Yakub. Dan kita temukan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dan itu merupakan hal yang tabu karena orang Yahudi dan juga orang Samaria tidak cocok. Mereka saling membenci. Yesus tidak memerlukan kebijakan untuk berkomunikasi dengan perempuan Samaria. Bila Yesus menawarkan kebajikan, mungkin saja perempuan itu akan menolaknya. Yesus meminta tolong kepada perempuan Samaria itu agar wanita itu memberikan dia minum. Kita bisa baca dalam kitab Yohanes 4 ayat ke-7. Dan apa jawaban perempuan itu? Masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku orang Samaria? Kita bisa temukan di ayat yang ke-9. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kemudian perempuan itu menjawab, gimana engkau memperoleh air itu sedangkan engkau tidak memiliki timba dan sumur ini sangat dalam? Yesus mengatakan, barang siapa minum dari air yang akan kuberikan,
ia tidak akan haus selama-lamanya, karena akan memancarkan sampai pada hidup yang kekal. Perempuan Samaria tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Dia hanya berpikir yaitu tentang air. Tetapi Yesus ingin menuntun perempuan Samaria untuk mengetahui hal rohani. Sama halnya seperti Nikodemus, Yesus menyampaikan ilustrasi alami dan Nikodemus tidak mengerti dalam hal itu. Itu sebabnya Nikodemus mengatakan bagaimana mungkin kembali ke rahim ibu. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus adalah hal yang rohani, yaitu baptisan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perempuan Samaria, mereka mengatakan, berikanlah aku air itu. Lalu Yesus mengatakan, pergi panggillah suamimu. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus tahu perempuan itu mau menghindar. Itu sebabnya Yesus mengatakan, pergi panggil suamimu. Lalu si perempuan itu mengatakan, saya tidak punya suami. Betul yang kamu katakan, karena engkau telah mempunyai 5 suami, dan suami yang sekarang juga bukan milikmu. Perempuan itu sangat takjub karena dia mengetahui akan kehidupannya. Lalu perempuan itu mengalihkan pembicaraan, yaitu menanyakan tentang agama dan tempat ibadah. Lalu Yesus mengatakan bahwa Yesus menekankan bahwa penyembahan kepada Allah yang benar itu tidak terikat pada tempat, apakah di bukit itu atau di Yerusalem. Tetapi saatnya telah tiba, yaitu Yesus mengatakan hal itu, saatnya telah tiba bahwa penyembahan kepada Allah yang benar itu tidak terikat pada tempat. Saudaraku, mari kita lihat poin yang ketiga, yaitu kesaksian orang Samaria. Dalam kitab Yohanes 4 ayat 30-42. Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena kesaksian perempuan itu. Orang-orang Samaria mengatakan, biarlah tinggal bersama dengan kami. Dan mengatakan, kami percaya, bukan lagi melalui apa yang kamu katakan, tetapi kami percaya engkau adalah Mesias. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya melalui pelajaran ini memberikan satu pengetahuan baru dan iman bagi kita, bahwa bukan saja orang-orang Yahudi, tapi orang Samaria pun mengakui Yesus adalah Mesias. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.